Tanah longsor kembali melanda wilayah Jawa Tengah, kali ini di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Hingga Jumat dini hari, upaya pencarian masih terus berlangsung. Sebanyak 21 orang Jalan warga longsor di Desa Mali-Mali terbaru, jalur penghubung antar desa di dalam pagar juga mengalami kondisi yang sama, dengan panjang jalan yang longsor mencapai puluhan meter. Indonesia merupakan negara Zamrud Khatulistiwa. Namun, di balik keindahannya ini, Indonesia berada di atas titik temu di antara 3 lempeng raksasa di dunia. Yang pertama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Secara geografi, ini merupakan hal yang unik, namun bisa menjadi suatu yang berkah dan suatu tantangan untuk negara Indonesia. Interaksi antara ketiga lempeng inilah yang dapat membentuk gunung-gunung aktif yang ada di sepanjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi dan tanah longsor. Maka dari itu, pada saat hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan bencana alam tanah longsor di Indonesia dengan proses kebumian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Richard Antonius Tamba dengan NPM 25150140443 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Lampung. Kalian penasaran nggak sih, mengapa bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia pada akhir November hingga awal Desember 2025 yang lalu terjadi begitu hebat? Nah, di situ ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor alam dan faktor manusia. Terjadinya tanah longsor yang begitu besar di Indonesia dipicu oleh kombinasi faktor yang kompleks. Dari sisi fenomena alam, anomali iklim seperti El Nino seringkali membawa curah hujan yang sangat ekstrim di penghujung tahun. Selain itu, munculnya siklon tropis yang merupakan fenomena atmosfer akibat tekanan udara yang sangat rendah dan kenaikan suhu air laut yang sangat tinggi, memicu
terbuatnya angin kencang serta hujan lebat yang menyenuhkan tanah dengan air. Namun, kerusakan ini diperparah oleh perbuatan manusia, seperti penebangan liar, hilangnya pepohonan, berarti hilangnya sistem penyerapan air secara alami. Tanpa akar yang mengikat tanah, air hujan akan langsung membebani lereng tanpa adanya penghalang apapun. Yang kedua, alih fungsi lahan. Transformasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara signifikan menurunkan kualitas dan stabilitas tanah dalam menahan lajunya air. Belum lama ini, tepatnya pada akhir November hingga awal Desember 2025, kita diingatkan kembali oleh kekuatan alam. Pulau Sumatera, tepatnya dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, dihantam oleh bencana tanah longsor yang sangat dahsyat. Kejadian ini bukan sekedar statistik, ini adalah pengingat akan proses kebumian yang terus terjadi di bawah kaki kita. Secara teknis, tanah longsor adalah momen ketika gravitasi menang atau lebih kuat melawan kekuatan tanah. Bayangkan sebuah lereng sebagai timbangan. Di satu sisi, gaya pendorong berupa berat tanah dan air, dan di satu sisi lainnya adalah gaya penahan yang berupa kekuatan geseran tanah. Saat beban air hujan menjadi terlalu berat dan daya ikat tanah melemah, lereng tersebut menyerah dan bergerak turun ke bawah, hingga menyebabkan namanya tanah longsor. Setiap bencana pasti membawa kerugian yang tidak sedikit bagi manusia dan lingkungan. Resiko bencana ini mencakup kerugian nyata dalam jangka waktu tertentu. Secara spesifik, dampak tanah longsor terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi, dan dampak infrastruktur. Pada dampak lingkungan, rusaknya aksesibilitas wilayah akibat tertutupnya jalan oleh tumpukan tanah, lumpur, dan material kayu yang terbawa hanyut saat terjadinya bencana alam tanah longsor. Lalu dampak sosial ekonomi, hilangnya tempat tinggal, adanya korban jiwa, serta lumpuhnya ekonomi warga, seperti para petani seringkali kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian mereka hancur total, yang hangus terbawa menjadi rata oleh bencana tanah longsor. Lalu dampak infrastruktur, kerusakan pada bangunan ini penting, fasilitas umum, hingga area wisata yang mengganggu keberlangsungan hidup sehari-hari, seperti puskesmas yang merupakan pusat kesehatan bagi masyarakat, dan balai desa yang merupakan tempat di mana warga biasanya berkumpul untuk melakukan musyawarah bersama. Kita mungkin tidak bisa menghentikan alam secara sepenuhnya, tetapi kita bisa melakukan persiapan sebelum terjadinya bencana alam. Maka dari itu, kita perlu membuat namanya mitigasi. Mitigasi adalah kunci saat kita terjadi bencana alam, seperti mitigasi sebelum, sesaat, saat terjadinya, lalu sesudah. Secara fisik atau struktural, pemerintah perlu membangun basis data wilayah yang rawan terjadinya bencana alam, supaya masyarakat sadar akan risiko di mana tempat mereka tinggal. Penggunaan teknologi seperti alat deteksi dini yang terhubung langsung secara ponsel warga dan orang-orang penting adalah langkah cerdas untuk memberikan peringatan sebelum bencana itu datang. Namun, menggunakan teknologi saja tidak cukup tanpa kesadaran non-struktural, seperti edukasi. Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui poster, sosialisasi, dan pelatihan tanggap bencana saat terjadinya bencana itu. Melalui latihan tadi itu, kita bisa melatih mereka untuk merespon bencana yang akan datang. Kita perlu tahu persis apa yang harus dilakukan saat bumi mulai bergerak atau mulai merasa adanya bahaya di sekitar kita. Maka dari itu, kesimpulannya tanah longsor adalah pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan proses geologi yang dinamis. Dengan menjaga keseimbangan alam dan memperkuat kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan resiko dan melindungi kehidupan di atas tanah yang kita cintai. Maka dari itu, saya Richard Antonius Tamba pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.